Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di acara yang sangat mulia ini, di konten yang bagus ini, yaitu tentang mempelajari Al-Qur'anul Karim. Oke, salam dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang menyaksikan, baik yang ada di TikTok ataupun di Star Market ataupun yang ada di YouTube, mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport konten-konten saya, dari teman-teman yang ada di YouTube, dari teman-teman yang ada di TikTok, dari teman-teman yang ada di Star Market. Terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Hanya mungkin Allah lah yang bisa membalas dengan balasan yang terbaik di sisinya. Oke. Sesuai dengan janji saya tadi malam ataupun sesuai dengan urutannya, malam ini kita akan mempelajari tentang niat membaca Al-Quran. Apa sih niat membaca kita, ketika kita membaca Al-Quran, niatnya apa aja gitu kan? Karena perlu kita ketahui, setiap yang namanya pekerjaan harus didasari dengan niat. Karena sesuatu pekerjaan yang didasari dengan niat, insya Allah akan berkah. Itulah pentingnya niat. Jadi di setiap kita melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu tugas lah saya katakan, kita awali dengan niat. Tentunya niat yang baik agar mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jadi malam ini kita akan mempelajari tentang niat membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi niat membaca Al-Quran itu juga ada. Apa sih niat membaca Al-Qur'anul Karim? Kita coba sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qira'atal Qur'ana taqarruban liwajhillahil karim. Saya ulangi lagi. Nawaitu qira'atal Qur'ana taqarruban liwajhillahil karim, yang artinya sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Saya ulang lagi, artinya adalah sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Jadi dari segi arti niat membaca Al-Quran ini adalah, intinya adalah mendekatkan. Jadi intinya kita membaca Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat kita membaca Al-Quran adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah niat kita, inilah yang kita tanamkan, yang kita niatkan di dalam hati adalah mendekatkan. Jadi tidak ada maksud lain ya, tidak ada maksud lain ketika kita membaca Al-Quran itu kita maksud biar bersifat ria ataupun biar orang lain memuji kita ataupun hal-hal yang lain yang mungkin di luar yang sewajarnya gitu. Jadi itu tidak dibenarkan. Jadi niat kita membaca Al-Quran itu adalah untuk semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah niat kita. Itulah yang kita tanamkan dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi, niat membaca Al-Quran itu adalah nawaitu qira'atal Qur'ana taqarruban liwajhillahil karim. Sengaja aku, ini sebenarnya sengaja aku ya, sengaja aku membaca Al-Quran
untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Nah, di sini taqarruban artinya mendekatkan, diwajahi wajah saya. Ya, mendekatkan wajah kita. Kenapa wajah yang dibuat di sini? Karena wajah merupakan anggota tubuh yang mulia. Jadi inilah yang kita dekatkan kepada Allah. Oke? Mungkin kalau sekedar itu mungkin gampang ya. Saya harap teman-teman bisa menghafalnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tinggal membaca ada kalau kita sudah hafal ya. Jadi saya ulangi lagi, niat membaca Al-Quran adalah nawaitu qira'atal Qur'ana taqarruban liwajhillahil karim. Yang artinya sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya ataupun wajah saya kepada Allah yang Maha Mulia. Itulah tujuan, itulah maksud, itulah niat kita yang kita tanamkan ketika kita membaca Al-Quran. Tidak ada niat yang lain sedikit pun yang tertanam di dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Niat yang sebenarnya yang kita tanamkan di dalam hati adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita tanamkan, itulah yang harus kita niatkan di dalam hati yang sedalam-dalamnya. Tujuan dan maksud kita ketika kita membaca Al-Quran adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Mulia. Oke, mungkin kalau sekedar niat mungkin sudah paham ya, karena kan nggak terlalu panjang atau nggak terlalu ribet lah ya kalau untuk niat membaca Al-Quran. Ya, kita lanjut yang sesi yang selanjutnya yang kita pelajari adalah baris ya, mengenai baris. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah pengenalan baris dulu, karena tadi malam kita sudah mempelajari huruf hijaiyah. Ada berapa huruf hijaiyah kita sudah pelajari. Nanti untuk mendapatkan bukti ataupun dasar seperti yang saya katakan, huruf itu ada 28, huruf itu ada 30, huruf itu ada 29. Nanti semakin tinggi nanti levelnya, semakin tinggi nanti tahap-tahapnya, nanti kita akan menemukan jawaban huruf itu ada berapa sih sebenarnya, apakah 28 atau 30 ataupun 29. Nanti akan kita temukan jawabannya ya. Nanti semakin tinggi levelnya nanti pasti kita akan menemui jawaban ataupun buktinya ataupun dasarnya. Oke? Yang sekarang kita pelajari adalah tentang pengenalan baris. Baris di dalam Al-Quran itu ada berapa aja sih? Apa-apa aja sih baris? Nah, karena dengan kita mengetahui baris, kita akan mengetahui ataupun memahami apakah dibaca A, apakah dia dibaca I, apakah dibaca U. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa baris itu ada 4. Baris itu ada 4 macam. Ataupun lebih gampangnya sebenarnya baris ini kalau bahasa kita lebih gampang dipahami, baris itu istilahnya nyawanya, gitu. Istilah ruh daripada huruf-huruf hijaiyah tersebut. Ya. Yang pertama adalah dikatakan baris fathah. Baris fathah ataupun fathah boleh. Baris fathah. Bagaimana sih simbol baris fathah? Ini yang dari fathahnya di atas. Jadi simbol ataupun bentuk daripada baris fathah itu bentuknya di atas seperti ini. Oke. Ini dibaca A. Itu dibaca A. Ya. Yang kedua adalah baris
Doma. Bentuknya nomor 9 ke atas. Agak mirip ya. Ini dikatakan doma. Nah, ketika nanti teman-teman ataupun mengajarkan ilmu kepada orang lain, ini kita harus jelaskan patah seperti apa barisnya, doma seperti apa bentuknya. Dan doma ini dibaca U. Ini adalah huruf ya. Ketika kita nanti mempelajari Al-Quran biar lebih mudah difahami, ini adalah salah satu huruf ketika membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah baris kasroh. Bentuknya di bawah. Ini sebagai pembatas saja ya. Anggap aja yang ini garis yang ini adalah hurufnya gitu. Ini untuk mengetahui posisinya apakah di bawah, posisinya apakah di atas. Nah, ini fungsinya ya. Oke. Yang ketiga adalah baris kasroh. Ini dibaca I. Ya, dibaca I. Yang ketiga baris kasroh dibaca I. Dan yang keempat adalah baris sukun. Baris sukun bentuknya adalah begini. Begini ataupun bulat boleh. Ya. Baris sukun itu bentuknya seperti ini. Ini tidak bisa dibaca. Tidak ada bunyinya, namanya juga baris sukun. Tidak ada vokalnya. Ya, baris sukun ataupun baris mati. Inilah baris yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang biasanya kalau dalam ilmu tajwid sering dikatakan itu adalah harkat. Ya, harkat itu artinya baris. Cara membacanya A, apakah dia I, apakah dia U nanti. Nah, dari sinilah kita mengetahui barisnya baris dibaca A, apa dibaca U, apa dibaca I, ataupun mati. Nah, jadi kita harus mengetahui baris itu totalnya ada 4. Yang pertama baris patah dibaca A. Jadi ketika nanti baris patah ini masuk kepada seluruh huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah, maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama bisa dibaca A, yang kedua bisa dibaca O. Jadi dalam artian baris patah ini kalau secara hakikinya memang dibaca A. Tetapi walaupun seperti itu, tidak semua huruf hijaiyah itu ketika memakai baris patah dibaca A. Ada yang tidak menerima sama sekali. Ada yang dibaca vokal O. Saya ulangi lagi, ada yang dibaca vokal O. Nanti kita akan bahas lagi apa-apa aja sih yang memakai huruf O nanti di sesi yang selanjutnya yang kita bahas. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa baris patah ini ketika dia memasuki huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah baik dia alif, ba, ta, dan seterusnya, 2 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan bisa dibaca O, kemungkinan bisa dibaca A. Oke? Nah, itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua adalah baris doma. Baris doma vokalnya U. Ketika baris doma ini masuk kepada salah satu ataupun huruf itu memakai baris doma, maka dibaca U seluruhnya tanpa kecuali. Itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau baris doma ini tidak ada pembagian apakah dibaca E ataupun dibaca yang lain-lain, tidak. Jadi kalau doma ini ketika dia memasuki huruf maka dibaca U. Tidak ada lagi pembagian. Yang ada pembagian hanya baris patah, yaitu bisa dibaca A dan bisa dibaca O. Nah, yang ketiga adalah baris kasroh. Baris kasroh ketika dia memasuki huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah itu dibaca, maka bunyi ataupun vokalnya dibaca I. Contoh kalau ba kemasukan baris kasroh dibaca bi, tak kemasukan kasroh dibaca ti, ma kemasukan kasroh dibaca mi, dan seterusnya. Intinya semua
huruf hijaiyah ketika memakai baris kasro ataupun posisinya di bawah miring, maka dibaca i tanpa pembagian apapun. Jadi cuma dibaca i. Berbeda lagi dengan baris patah. Kalau fathah tadi kan sudah saya ulangi bahwa baris patah itu hanya ada pembagiannya, kadang-kadang bisa dibaca o, kadang-kadang bisa dibaca i. Nah, ini yang harus kita pahami. Mana sih yang dibaca a, mana sih yang dibaca o, mana sih yang dibaca u, mana yang dibaca i. Dan yang selanjutnya adalah baris sukun. Baris sukun ini atau artinya sebenarnya adalah mati. Mati. Ya. Baris sukun ataupun baris mati. Ya. Jadi baris sukun ini ketika huruf hijaiyah itu memakai baris sukun, maka tidak akan ada bunyi, tidak ada vokalnya sama sekali. Ya. Itu yang namanya baris sukun. Ketika baris sukun ini masuk kepada salah satu huruf hijaiyah, maka tidak akan ada bunyi. Tidak ada bunyi. Namanya juga baris mati. Inilah vokal ataupun yang tadi kan saya bilang harokat baris ataupun vokal sebenarnya sama aja. Nah, vokal ataupun baris di dalam membaca Al-Quran itu ada 4 bunyinya. Kalau bahasa Indonesia kan ada a, ada i, ada u, dan ada o. Nah, kalau di bahasa Arab cuma yang ada adalah a, u, i, o, sama ya. Vokal a, i, u, e. Jadi e nggak ada. Kalau di dalam bahasa Arab nggak ada, ya. Yang ada cuma a, i, u, dan o. Itu vokal ataupun nyawa di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Baris, harokat ataupun vokal, ingat itu adalah hal yang sama, cuma perbedaan penyebutan tujuannya sama. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke? Jadi saya ulangi lagi biar lebih simpel lagi, biar lebih mudah dipahami bahwa baris di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah baris fathah yang bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah baris dhamma yang bentuknya nomor 9 miring. Dan yang ketiga adalah baris kasroh yang bentuknya garis bawah ini. Ya, garis bawah. Dan yang terakhir adalah baris sukun ataupun tidak ada vokal. Kalau baris sukun itu tidak ada bunyinya. Jadi ketika huruf hijaiyah itu memakai baris sukun, maka tidak akan ada bunyi huruf hijaiyah tersebut. Namanya juga baris mati. Jadi inilah yang harus kita pahami untuk mengetahui vokal-vokal di dalam Al-Quran itu ada berapa, ataupun baris-baris di dalam Al-Quran itu ada berapa. Jadi harus kita pahami dulu ya. Vokalnya ada berapa, apa-apa aja vokalnya, bagaimana pembagian vokalnya. Nah, ini harus kita pahami. Oke. Kemungkinan itu aja yang kita bahas pada malam hari ini untuk pengenalan baris, harokat ataupun baris, harokat ataupun vokal. Ya, ini aja dulu yang kita bahas. Baris, vokal, sama harokat itu adalah hal yang sama. Pertama adalah baris fathah, kedua baris kasroh, ketiga baris dhamma. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang ada yang mempelajari Al-Quran bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu. Oh, rupanya seperti ini nih baris. Oh, rupanya baris ini namanya. Oh, rupanya seperti ini. Nah, mungkin inilah penambahan ilmu ataupun edukasi kita pada malam hari ini mengenai baris dalam Al-Quran itu ada 4, yaitu baris fathah, baris dhamma, baris sukun, baris kasroh. Inilah yang harus kita pahami. Oke, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari yang sangat bagus ini, yang saya baik ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa dipahami, bisa diambil hikmahnya, dan mungkin harapan saya menambah wawasan kita mengenai ilmu Al-Quran itu sendiri ya. Jadi sampai di sini aja pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah kata, salah dan kekurangan saya itu murni datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan
biasa. Adapun benarnya itu datangnya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.